Aduh, kayak bisa dibilang semua artis-artis itu tuh, lu contoh Raffi deh. Kita tahu sesibuk apa Raffi buat Mawar Raffi. Tapi by the way ini kayaknya cuma baru channel gua doang ya kayaknya yang mendeklarkan kalau seorang Diki Afi adalah seorang manajer Mawar iya Raffi. loh, aduh. Lu jangan terkenal lagi cuman sebagai artis kontroversi. Gue denger di berita di gosip katanya si babysitter minta bagian berapa persen katanya dari itu, gimana ceritanya sih lu sebagai manajer? Hai Briser, hari gue mau studio podcast, gue ada janjian dengan manajer dari Mawar Afi yang lagi diperbincangkan dan lagi viral sekarang ini. Yang lebih serunya lagi, manajer ini adalah teman artis angkatan di Afi dulu. Pasti bakal seru banget ya ceritanya. Tapi sebelum studio podcast, gue mau sarapan yang enak dan masaknya juga super simple banget. Ayo ikutin gue. Ini dia sarapan simple favorit gue. Sedia steamboat set. Ada dua rasa, sedia steamboat dashi dan tom yum. Cara buatnya super gampang. Rebus air 300 ml hingga mendidih, masukkan kuah tom yum, lalu masukkan steamboatnya, dan diamkan selama 6 menit. Kalian juga bisa tambahin sayuran dan rawit sesuai selera. Nah, sekarang udah matang, udah ready to eat, langsung kita santap ya. Ini serius, enak banget. Serasa makan steamboat di restoran-restoran Singapura. Asli, ikannya juga berasa banget. Sedia steamboat tom yum 300 gram sudah tersedia di seluruh marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada, JD.id, Blibli, Sayurbox, dan Bukalapak. Kalian bisa lihat resep dan promo menarik dari Sedia lainnya di akun sosial medianya Sedia dan juga websitenya ya. Sedia, ikan olahan bermutu sajian praktis ala restoran. Oke, sekarang perut gue udah kenyang. Ayo, kita studio podcast. Di studio podcast gue kali ini gue udah kedatangan seseorang di belakang layar. Ini di belakang layar, bener-bener di belakang layar banget. Tapi dia dulu adalah seorang artis papan atas di Indonesia. Wow, jadi ini ceritanya bakal beda banget, bakal seru. Karena seorang artis yang kini bekerja menjadi seseorang di belakang layar. Dan dia sekarang menjadi seorang manajer artis dan artisnya teman seangkatannya sendiri. Dan lagi viral banget. Ada Diki Afi. Halo. Thank you banget, Dik. Sama-sama. Aduh, seneng banget loh. Ini tuh apa ya, satu hal yang aku tuh jarang sebenarnya ngomong ke publik gitu ya. Sempat ada sih kayak sekilas lah aku bahas gitu di YouTube lainnya gitu. Cuman memang pas kemarin makanya dapat invitation, wah ini seru banget ini ngomongin bener-bener di belakang layar gitu-gitu. Karena termasuk unik memang ceritanya, kisahnya itu termasuk unik karena kalau diceritain. Channel di belakang layar kayak cuma kita doang deh, belum ada yang lain. Belum ada eksklusif. Iya, Jadi benar. manajer artis semua kayaknya yang lagi diperbincangkan semua mampir ke kita. Kemarin manajernya Puji ke kita. Oh iya. Ariel Loh gitu. Ini juga artisnya lagi diperbincangkan sekarang. Mawar Raffi ya, pegang Mawar Raffi sekarang. Bener. Tapi seru, lu kan terus angkatan kan di Afi Yes, kan. Tapi betul. sekarang jadi manajernya juga pasti banyak cerita yang kayaknya seru banget. Iya. Tapi bentar, kita harus dulu. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, kenapa lo memilih profesi sebagai orang di belakang layar? Dulu kan lo viral banget kan di Afi. Bersatu janji, kawan sejati, pasti berjaya di Akademi Fantasi. Berapa besar sih, sorry Dik? 6 besar. 6 besar, karena gue inget banget zaman gue dulu masih SMA, gue sama anak kos gue semua berbanter-banter pada nontonin sampai siapa sih eliminasi hari ini. Kayak gue tau banget kisah lu dulu di Afi gitu kan. Tapi mungkin karena kita pembahasan tentang di belakang layar, mungkin kita lebih banyak di belakang layarnya ya. Kenapa lu akhirnya memilih untuk menjadi di belakang layar? Jadi sebenarnya gini ya, prosesnya itu agak lumayan panjang dan apa ya, bisa dibilang kayak awalnya itu karena terpaksa sebenarnya. Maksudnya gini, dengan kondisi, maksudnya terpaksa karena kondisi gitu. Jadi kan dulu ya itulah yang tadi dirimu bilang kan, kayak kita itu dulu seterkenal itu. Maksudnya kayak yang kalau sekarang bisa dibilang gitu ya, artis-artis zaman sekarang gitu, apalagi jebolan-jebolan aja pencarian bakat gitu. Kalau misalnya kalian pikir pada saat ini tuh kalian udah, wah gila gue terkenal banget. Aduh percaya deh, di zaman itu angkatan aku tuh seterkenal itu sampai kayak misalnya kita itu kan kita setelah selesai karantina banget itu kita kan ada konser yang ke keliling Indonesia gitu ya. Nah itu tuh kita itu sampai kemana-mana nih kita dikawal sama bodyguard. Bodyguard ini adalah bodyguard di Indonesia yang dia itu biasa ngawal artis-artis kayak Mariah Carey kalau dia datang ke Indonesia kayak gitu. Terus akhirnya dia mengawal kita semua dan
kayak kita itu di beberapa titik kayak di Denpasar waktu itu, di Bali, terus di Makassar. Pas kita landing itu kita bikin bandaranya tuh nyaris Wow. pecah. Jadi di Bali nih Ngurah Rai itu tuh diamanin segitunya sampai akhirnya kita nggak bisa keluar dari bandara karena bandaranya udah dikepung fans sampai digedor-gedor kaca segala macam sampai segitunya loh, bayangin. Jadi sampai segitunya. Nah akhirnya terus udah kan turun nggak laku gitu. Jangan aja mungkin pada memilih jalannya masing-masing. Terus akhirnya kepepet. Jadi sebenarnya gini, karena kepepet, akhirnya waktu itu kepepet butuh fixed income. Ada lah yang nawarin untuk gabung di IO dulu waktu itu. Di IO. Nah, sempatlah kerja di IO. Terus habis gitu, nah dapat tawaran pertama di RCTI, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dong. Jadi Kiki ini adalah tim kreatif dari Dahsyat ya? Tim kreatif bukan Dahsyat, RCTI programnya itu program ini, spesial program, konser-konseran. Konser. Tapi Dahsyat sempat ngerjain Dahsyat juga yang kayak HUT Dahsyat gitu-gitu loh. Gitu-gitu. Nah jadi masuklah di RCTI. Nah itu tuh, wah itu parah sih. Pergolakan batin dan mentalnya itu luar biasa sih. Kayak yang ya itu tadi kan, kenapa aku tadi nyebut pernah seterkenal apa kita dulu. Jadi bayangin pernah ngalamin seterkenal itu, tiba-tiba harus jadi kru. Betul. Jadi kreatif yang nge-brief artis. Karena gue dulu kan di Trans TV juga, kalau di Trans TV ada kru jadi artis, pokoknya krunya cakep-cakep dijadiin main-main. Tapi ini artis jadi kru, kayaknya baru lu deh, ada lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada kan? Gak ada kayaknya. Ya, jadi ini eksklusif banget nih, ceritanya bakal seru banget. Tapi gue mau nanya juga buat teman-teman subscriber gue yang kemarin sempet nonton nggak sih Avi di zamannya, kasih komen di bawah. Kira-kira dulu Diki seperti apa performanya, kasih komen di bawah. Oke lanjut nih. Iya. Nah gitu, jadi awalnya tuh clueless, bener-bener clueless. Jadi kan ya berawal dari itu tadi kan, bekerja di IO, terus akhirnya ada temen yang kebetulan jadi HR-nya RCTI waktu itu. Jadi dia HR-nya RCTI. Nah kalau dari background pendidikan itu kan waktu itu sebenarnya akuntansi kan. Jadi waktu itu sebenarnya aku tuh apply-nya di RCTI itu jadi bagian akuntan gitu. Pas di interview sama HR-nya, pokoknya dilihat hasilnya segala macam. Jadi sama temen ini mengarahkan, kayaknya lu malah lebih ke produksi kreatif deh, karena kalau dilihat dari ininya. Nah terus yaudah coba dulu aja ngobrol sama tim produksinya gitu, waktu itu head kreatifnya gitu. Nah pas ngobrol sama head kreatifnya kok tiba-tiba ya oke segala macam, akhirnya masuk lah gitu. Terus awal-awal itu menikmati ya, karena kan kalau kreatif itu kan ada proses yang paling awal banget itu kan adalah brainstorming kan. Jadi emang demen ngayal gitu. Jadi kayak gini, jadi sebenarnya ini pengalaman yang kemarin di entertainment sebelumnya itu tuh melengkapi sebenarnya. Jadi kan tahu nih, jadi suka banget nonton TV, terus suka ngayal gitu kan, terus pernah ngalamin jadi artisnya lah istilahnya gitu. Jadi pada saat brainstorming program, apalagi waktu itu sempat pegangnya kan selalu pegang spesial program konser-konser gitu kan. Jadi bikin brainstorming itu kan kita kayak ngomongin treatmentnya apa nih, si artis A ini nyanyi lagu apa, kolaborasiin apa segala macam. Nah, itu langsung wah gila, tiba-tiba ngalir aja. Oh gini. Pokoknya itu. Nah, lo dulu udah di depan panggung bener, ya, bener. Jadi bener-bener ngalir aja gitu, kayak yang kolaborasiin si A sama si B, si penyanyi A sama musisi ini, openingnya begini-begini, itu tiba-tiba ngalir aja kayak udah. Malah kayak ada yang bilang lu kayak udah pro gitu, padahal lu nggak ada pengalaman sama sekali, bener-bener clueless gitu di TV kayak gimana. Jadi oke, dari situ kayak yang banyak dapet inilah yang maksudnya banyak yang bilang oke nih apa, jadi makanya akhirnya dimasukin lah ke ya gitulah tim-tim yang program spesial sampai masuk ke yang megang HUT. Kalau yang megang HUT itu kan udah orang keren kepala kan itu kan udah kan. Tapi emang udah orang mental kreativitasnya betul. tinggi. Nah part itunya itu menikmati sih, justru part yang brainstormingnya gitu itu tuh menikmati. Nah ternyata ada satu part yang harus dikerjakan kreatif yang itu bikin yang kayak yang wow gitu. Apa itu, Dik? Berat banget. Ya itu tadi, brief artis. Benar. Oh my god, itu tuh kayak gue liat di vlog lu katanya lu pernah dibentak sama artis siapa itu? Katanya gila, gue dulu artis karena gue dibentak sama artis. Jebolan ajang pencarian bakat sama-sama dari Surabaya. Oke. Coba kalian bisa tebak gak siapa kira-kira? Baru kali ini gue bongkar sama-sama dari Surabaya, ya coba didebak siapa. Coba.
Jebolan aja mencariin bakat. Tuh udah gue kerucutin nih berarti nih di sini nih. Oke, berarti junior lu ya? Junior. Karena junior. dia senior. Kalau ini kata iya, ini angkatan pertama. Jadi makanya itu tuh waktu itu tuh gini, yang berat adalah jadi gimana kita harus mengesampingkan ego nih. Karena kan pada saat kerja di TV, apalagi di produksi, wah itu tuh makanya tadi aku bilang kan bagian yang menyenangkannya itu tuh brainstorming dan pas waktu kita memproduksi si acaranya sampai kita ngeliat acaranya itu sukses itu tuh bagian yang menyenangkan banget kayak yang gimana perasaannya tuh gila deh pokoknya kalau ngelihat oh ini ide gue akhirnya direalisasikan jadi akhirnya bagus itu tuh bahkan gue pernah ngalamin sampai nangis gitu loh kayak ngelihatnya gila ini treatment yang gue bikin maksudnya idenya dari gue gitu nah ada bagian-bagian banyak juga sebenarnya kalau ngomongin suka duka gitu ya dukanya gitu bagian yang nggak enaknya banyak banget apalagi kalau aku pribadi ya gitu selain memang ya itu kan kalau kita kreatif kan otomatis kita hubungannya sama banyak orang ya di internal TV-nya aja itu ya gitulah kita harus berhadapan sama orang-orang yang jauh lebih senior yang kita harus yang kayak yang oh ternyata harus yang kayak gini ya maksudnya kayak yang Mas mau minta tolong apa padahal kayak gitu lah ya tahu sendiri kan ya kalau di TV dan orangnya lebih senior yang udah puluhan tahun gitu ya kayak gitu ya kita harus yang kayak gitu nah terus udah gitu ya yang dukanya yang banget adalah harus menghadapi si artis-artis ini itu tuh mau nggak mau sebagai manusia gitu ya normal lah punya ego sendiri punya gengsi sendiri gitu loh jadi kayak yang ya sering banget kesel kayak harus lu dibayar gitu loh kayak lu tuh dibayar loh terus sesimpel ngebrief gitu ya kreatif kan tugasnya ngebrief kita harus menyampaikan message yang kita bikin ke si artis ini karena dia yang perform gitu kan jadi kalau sehat jelek misalnya pasti lu kan betul brief ya kayak lu gimana sih lu briefnya gitu kan nah sementara ini banyak banget nih artis-artis yang pada saat di brief kreatif artis-artis ini kan banyak banget yang nganggap siapa sih ini kru gitu kan di brief itu sibuk mainan handphone ngobrol apa pas tampil live misalnya kelar udah nggak tersampaikan itu kan kayak nah itu tuh sering banget kejadian kayak gitu nah itu kan kayak pertama udah pasti kesel kedua ya itu tadi ya gengsi gitu ya kayak aduh gila ini gue pernah ada di posisi mereka terus sekarang harus jadi yang kayak gitu apa kayak istilahnya kayak yang ngemis-ngemis waktunya mereka gitu-gitu loh kayak ngemis-ngemis mereka harus lu dengerin dong brief gue harus ngebrief gitu kan itu wah gila sih itu ngalamin ini banget dah terus karena kita gue dulu pernah kerja di TV jadi gue kayak ngerasain banget apa yang lu ceritain iya terus ya itu sempat juga ada yang tapi untungnya waktu itu momen pertama aku ketemu jadi kan pernah nih zaman aku kerja di TV itu kan zamannya si Nasar naik sama Musdalifah nah itu sempat akhirnya ketemu sama Nasar gitu kan Nasar pasti tahu lah kita karena kan kita angkatannya tuh sama kan AVI 1 Nasar KDI 1 gitu kan itu kan berdekatan lah gitu jadi pada saat itu aja dia kaget gitu kayak lu jadi kru gitu kayak iya udahlah ya untungnya Nasar baik Nasar termasuk yang baik gitu yang kayak yang dia baik banget cuman gitu dia ada kayak yang respon lu jadi kru kaget gitu tapi banyak artis yang maksudnya beberapa artis banyak yang aware dong kalau lu dulu bekas anak AVI akhirnya jadi kru banyak kayak yang si Ayu aja Ayu Ting Ting dia pernah ketemu Ayu Ting Ting tuh ternyata dulunya nonton AVI banget jadi dia itu Ayu pertama kali ketemu aku tuh di RCTI gitu kan terus dia juga itu kok malah kebalik ini Diki kok malah di belakang layar jadi kru kayak gitu terus pernah ketemu sama ini juga gitu yang bahkan ada yang sampai nggak mau aku brief dia minta orang lain karena dia nggak enak jadi si Puri tau nggak Mahadewi Dewi tahu ya nah Puri itu kan dulunya ikut AVI 2 tapi dia nggak masuk 12 besarnya jadi kayak masuk yang udah berapa belas besar gitu loh tapi nggak yang finalis yang 12-nya nggak masuk tapi sempat kita ada produksi sinetron bareng gitu sinetron AVI terus tiba-tiba dia naik dong dia jadi Dewi Mahadewi itu kan konser dia bintang tamunya aku nge-brief gitu gitu ya biasa kan itu sudah gue mau nge-brief apaan sih lu kerja di sini gitu gue mau nge-brief gue nggak mau gitu.
gue gak mau di-brief sama lu, gak mau yang lainnya, gue gak enak kayak apa sih lu gitu loh. Jadi kayak ada yang kayak gitu-gitu gitu loh. Sempet ya banyak gitu. Terus ya gitulah, apalagi ya tau lah ya kalau kru diperlakukannya kayak gimana juga. Jadi perlakuan internal apa namanya? Ya gini loh. Ini aku nggak ngomongin spesifik hanya satu TV station aja gitu, karena yakin semua kru juga pasti mengalami ini gitu ya. Memang ini kayaknya memang standarnya kalau di TV ya kru itu adalah ya berbeda gitu ya. Maksudnya berbeda tuh gini. Pada saat kita ngomongin masalah konsumsi, ya kan. Ini tuh khusus di aku ya. Maksudnya yang tadinya merasakan konsumsinya artis, ya, yang beda lah ya pasti. Tiba-tiba harus merasakan konsumsinya kru. Nasi kotak lah apa. Berbagai kalau ada artis yang minta lo harus disiapin sushi, harus disiapin apa, lo bagian nyiapin juga. Kayak gila gue dulu bagian yang disiapin. Iya bener. Gitu kan. Terus sempet yang kayak miris banget itu apa? Adalah kita satu momen kita pegang acara wedding gitulah. Nah, terus weddingnya kan di hotel yang mewah apa dengan catering apa segala macem gitu ya. Kru mah tetap Ngemper. di tenda nasi kotak. Itu gue ngerasain banget juga sih zaman dulu. Iya kan, tapi kan kayak kalau aku kan kayak miris gitu. Karena dulu lu udah ngerasain posisi jadi artis. Kalau kayak gue kan emang dulu kru ya udah gue nggak tahu posisi gue jadi artis kayak apa. Bener. Jadi kayak itulah, terima nasib aja gitu. Tapi ya paling nggak tuh gini, yang aku syukuri gitu. Maksudnya gitu tadi yang disebut juga. Mungkin dari semua orang di Indonesia lah paling bisa dibilang tuh aku yang sebenarnya kalau dari entertainment, dari showbiz udah paling lotok. Jadi kayak yang ngerasa, gue udah pernah ngalamin semuanya nih berarti nih kalau di showbiz nih. Jadi artis terkenal itu pernah, di belakang layar pernah, di belakang layarnya pun juga nggak main-main lagi, yang bener-bener otak dari acaranya gitu. Jadi pernah, jadi udah tahu ternyata bukan bobrok-bobroknya ya. Gimmick-gimmickannya tuh kayak gimana udah tahu. Kan jadi kayak begini toh TV itu ya. Iya. Tapi pokoknya pesan dari kita tuh sebenarnya yang kita mau sampaikan, tolong dihargailah kita orang kru di belakang layar untuk artis-artis yang nonton ini. Betul. Nah, makanya itu karena susahnya kita ceritain luar biasa juga. Betul. Kan kalau ada apa kita kesalahan juga kan. Iya, betul. Nah, makanya tadi bilang pernah jadi otaknya program itu adalah kan di yang channel lain kan aku juga pernah ngasih tahu kan kalau kayak artis-artis itu kru apapun itu tolong hargai gitu, karena mungkin si artisnya mikir ini kru doang gitu, bisa jadi nih ya nama lu ada di acara itu tuh si orang ini yang ngusulin. Exactly, iya. Iya kan, makanya kan aku kan kayak keselnya pada saat kayak yang gue disemprot sama si artis baru yang namanya gue yang ngusulin gitu tau gak? Itu gondok banget sih. Itu iya kan, kayak kebayang, makanya kayak yang terutama nih misalnya kalau kalian di brief sama misalnya kreatif apa segala macam, ya ampun itu tuh beneran asli deh. Nama lu ada di situ tuh mungkin karena dia tuh otaknya dari program ini, dia bikin idenya mau misalnya kalau kita ngomongin konser gitu ya, dia bikin idenya konsernya apa, terus dia bikin treatmentnya apa, lagunya siapa, termasuk talentnya siapa yang cocok. Nah itu tuh si kreatif dan tim produksi segala macam tuh otak dari semuanya. Jadi berbaik-baiklah sama mereka semuanya ini. Exactly, setuju banget. Gitu. Tapi artis siapa yang paling baik waktu zaman lu kerja di RCTI menurut lu? Yang paling baik sama lu? Yang paling gampang di brief, yang paling welcome? Banyak ya. Tapi yang gue inget banget itu tuh sebenarnya artisnya RCTI kan, artisnya yang langganan RCTI lah ya pasti ya. Ayu Dewi, terus Ayu Ting Ting. Bahkan karena gini, zaman dulu dia barunya naik, pas aku masih di RCTI dia baik ya. Sekarang pun kemarin berapa hari yang lalu ketemu masih kayak gitu. Kayak nggak berubah gitu, masih baik. Terus yang banyak sih, yang profesional banget deh tuh Ruben Onsu itu itu gila. Sahabatnya Mawar juga kan? Iya, sahabatnya Mawar. Raffi. Raffi itu gila. Raffi Ahmad. Iya, Raffi Ahmad gua akuin. Raffi itu gini. Raffi itu nah ini kayak kayak bisa dibilang semua artis-artis itu tuh lu contoh Raffi deh. Kita tahu sesibuk apa Raffi
sepapan atas apanya dia gitu ya. Raffi itu kan udah papan atas banget lah ya. Iya. Raffi itu selalu sibuk sama handphonenya. Iya. Di beberapa ya kayak misalnya siapa yang IG story ngeliatin di backstage itu Raffi pasti selalu sibuk sama handphonenya. Tapi pada saat ada kru yang nge-brief dia taruh itu handphonenya. Bener-bener dia perhatiin dia ini dan bener menyampaikan semuanya itu bener. Ya? Iya. Emang seprofesional itu, maksudnya ya kita ngomongin namanya dia ini Besar apalah ya, sebesar apa ya gitu. Nah itu sih yang aku ingin. Tapi sebenarnya banyak yang nggak baik ya, cuma beberapa. Kita sebut yang baik-baik aja nih, kalau yang nggak baik kan nanti netizen langsung kita kena. Pokoknya kita semua artis bisa dibilang harus bercontoh lah pada seorang Raffi Ahmad mungkin ya, bisa dibilang Iya gitu betul. Raffi Ahmad, Ruben Onsu, ya. Ayu Ting Ting, Ayu Dewi, ya itu 4 itu yang aku ingat sih. Dik, tapi gue sempat lihat lu di berita, lu sempat mau bunuh diri katanya waktu itu gara-gara nggak laku lagi di artis terus jadi kru atau nggak punya uang apa gimana sih? Itu tuh sebelum justru malah. Iya. Jadi makanya itu yang tadi aku bilang karena kepepet nih, karena kondisi yang memang bener-bener udah stuck banget, udah nggak laku, terus udah kelar lah, udahlah. Kayak udah nyoba macem-macem, semua pintu kayak udah diketok gitu ya, tetap nggak bisa gitu. Akhirnya ada masalah, memang waktu itu ada masalah rumah yang di Surabaya disita gitu kan sama bank, terus dan akhirnya ada dalam kondisi yang wow gila, gue nggak punya apa-apa sama sekali nih gitu. Nah di situ lah akhirnya kepepet, ada yang nawarin buat bantu-bantu di IO, ya udah. Dari situlah awalnya, dan akhirnya mikir oh ya udah berarti masih untungnya kan gitu ya, semuanya pasti ada yang bisa disyukuri gitu ya. Bersyukurnya adalah waktu pas di AVI nggak terlalu terlena sama kesibukan di AVI-nya, tapi juga untungnya masih tetap ngelarin pendidikan gitu. Jadi untungnya masih punya pegangan, jadi makanya pede gitu pas setelah dari IO ditawarin di RCTI gitu-gitu tuh. Ini berapa lama akhirnya lu di RCTI? Di RCTI itu sebenarnya aku cuman 1,5 tahun ya. Oke. Terus kenapa akhirnya resign dan sekarang di mana habis dari RCTI? Jadi waktu itu resignnya, jadi sebenarnya gini, pengalaman kerja di TV itu untungnya aku waktu itu di RCTI. Jadi buat aku sih memang wah itu udah satu hal yang aku syukuri banget. Di RCTI istilahnya TV yang besar dan ngerjain programnya juga program-program yang konser yang gede-gede, plus ditemuinnya sama orang-orang yang luar biasa, orang-orang produksinya. Kalau aku ngomong TV pasti sama sih, karena mereka itu kerjanya itu hampir 24 jam. Ya. Jadi mereka itu pasti deket banget, solid banget, dan udah kayak keluarga gitu. Nah, ya. Jujur memang keluar dari si RCTI itu memang murni karena tergoda masalah duit. Ya kita tahu bareng-bareng lah ya kalau orang-orang di belakang layar gitu, apalagi kru TV gitu loh, berapa sih bayarannya di TV? Aduh kecil banget. Harus pintar-pintar Jadi lu kebayang nggak? Kita kerja sampai subuh, bayarannya kecil, terus dinyolotin artis, kesel banget nggak? Nah, jujur waktu itu ada TV yang baru di Indonesia berani bayar mahal. Oke. Apalagi kreatif yang istilahnya senior lah. Oke. Jadi memang tergoda karena gaji. Oke. Nah, begitulah. Tapi akhirnya sempat pindah, tapi cuman 14 bulan. jam. 14 jam? Ini kayaknya lu masuk muri deh kayaknya. Bekerja tercepat, nggak ada sehari juga. Nggak bisa gue ternyata. Maksudnya karena apa namanya? Ngalamin kekeluargaannya si RCTI ini tiba-tiba pindah ke TV yang baru, berbeda banget semuanya, akhirnya nggak bisa, akhirnya kayak yang wah ini nggak bisa, nggak kuat, akhirnya udah, terus ya itu sempat break lama dan akhirnya balik lagi ke IO, terus nah itu tadi kalau tadi kan aku bilang fasenya itu pertama jadi artis yang terkenal banget di zamannya, terus kedua jadi kru TV. Nah ini kalau orang-orang yang di belakang layar pasti tahu nih, ada yang juga berhubungan sama TV dan program, tapi dia orang luar yang adalah sponsor. Ya. Jadi pada saat kerja di TV, kalau jadi kreatif itu kita juga sering berhubungan sama brand kan, gitu, sama brand ya kayak yang
dari tim sales marketingnya TV bawa kreatifnya untuk present ke brand gitu kan. Jadi udah pernah tuh ngalamin datang ke kantor yang aku kerja sekarang. Itu di agency, media agency. Jadi zaman dulunya pernah ke media agency ini untuk present program Cari sponsor. Miss World, cari sponsor. Tiba-tiba setahun setelah resign dari RCTI kerja di situ sampai sekarang. Wow, bagian Jadi apa sekarang di di agensinya, di yang perwakilan dari brand, Oke, media placement. media placement ya. Oke, jadi kalau ada brand-brand mau pasang ini nyari di Kiap Iya. sekarang. Betul, Oke. jadi kayak yang komplit kan, jadi kayak wah gila sekarang gue jadi perwakilan dari sponsor yang itu. Dan kocaknya program pertama aku pas masuk di tempat yang sekarang itu adalah sponsorship X Factor Oke. buat Pantene. Dan lu balik lagi kan jadi Balik lagi. lagi. Tapi yang kocak nih balik lagi ya, kalau dari brand kan namanya klien gitu kan, Iya. kalau mereka panggilnya kan. Iya. Wah, itu another ini lagi tuh level keseganan gitu. Jadi pas datang sebagai perwakilan dari klien dari brand, terus direkturnya adalah orang RCTI yang udah senior banget. Oke. Yang tadinya jadi kreatif kan, ini kreatif ya kru, ini ke senior kayak gimana gitu. Yang ini tiba-tiba gue dateng harus yang kayak yang setelah syuting, gimana Mas Diki dilihat dulu ini udah approve apa belum anjir. Lu jadi klien. Oke. Oke. Ada yang nyolot sama lu nggak dulu akhirnya sekarang? Nggak berani tiba-tiba? ya. Oke. Yang dulu nyolot tiba-tiba sekarang ketemu jadi hormat. Jadi minta approval. Oke. Itu kayak terus akhirnya mengalami itu kenaikan kasta kan. Iya. Dari yang tadinya makan nasi bungkus nasi kotak, Makanan klien beda. makanan lainnya beda di restoran sama salesnya. Iya. Balik lagi dong ngerasain kayak dunia jadi Iya. artis dulu. Oke. Gitu akhirnya sekarang ada di fase yang itu sampai sekarang alhamdulillah. Nah terus belakangan ini 2 minggu ini dapat kesempatan kerjaan yang beda lagi nih, tapi tetap aja berhubungan nih, jadinya nih sekarang udah lengkap lah, akhirnya sekarang udah lengkap pengalamannya karena sekarang jadi manajerin temen yang lagi viral. Temen seangkatan pula Temen dulu. seangkatan pula, aduh. Jadi Diki ini sekarang manajerin Mawar Afi ya. Yes, betul. Gimana sih Dik awalnya nggak? Akhirnya lu memutuskan untuk oke, gue mau jadi manajer artis nih sekarang, mau jadi manajer. Dan apanya manajer lu temen sendiri gitu. Iya, iya. Kayaknya Aku tuh cerita yang nggak- baru nggak juga di ini podcast sih. gua nih. Iya, makanya aku tuh nggak, sebenarnya masih belum banget kalau disebut manajer artis, karena sebenarnya ini nih aku selalu ngomongnya ini tuh kayak cuman dimintain tolong aja sama Oke. temen. Ya. Jadi memang kita semua itu sebenarnya nggak ada yang nyangka gitu kalau si Mawar ini bakalan naik lagi gitu Ya. dan seviral ini gitu sekarang. Jadi awalnya itu karena ya si Mawar kan tahu, si Mawar tuh tahu aku kerja di agency karena waktu itu pernah pakai dia juga buat endorse salah satu klien. Nah jadi dia tahu nih kalau oke, Diki kerja di agency ngurusin begini terus ya dia pokoknya tahu lah aku kerjanya apa. Nah pada saat kemarin dia ternyata viral, followersnya langsung banyak tuh, naik berapa 400.000 dia. Dari tadinya nggak sampai 100.000, tadinya bahkan cuman kayak 90.000. Oke. Akhirnya sekarang udah hampir 500.000. Iya. Nah jadi kan otomatis tawaran tuh udah mulai banyak tuh. Iya. Dia bilang udah mulai banyak DM nih gitu, udah banyak yang kontak gitu. Nah terus dia yang kontak sendiri gitu, lu jadi manajer gue ya, bantuin gue ya. Terus aku waktu itu mikirnya ya udahlah, kayak yang bisa lah, ini bisa gue kerjain gitu. Berapa sih, pasti kayak mikirnya tuh udah underestimate-nya tuh kayak yang ya udahlah pasti ini gitu. Ternyata pas udah oke, maksudnya memang udah berjalan nih, udah deal lah ya, udah oke gitu, ketok palu gitu, oke gue jadi manajernya Mawar. Wah gila sih, parah banyak banget ternyata, sampai pusing. Oke. Jadi kayak yang karena tawaran itu kan tawaran dari sisi endorsement banyak banget, plus karena dia lagi viral, yang juga banyak banget sampai pusing ngatur jadwalnya adalah tawaran di TV. Iya. Nah tapi untungnya akhirnya gini, awal-awal kan memang Mawar minta tolongnya ke aku gitu kan, cuman pas aku ngelihat respon awalnya udah kayak gini, terus udah wah ini nggak bisa, karena kan aku masih kerja juga kan di yang sekarang ini kan. Jadi aku mikir ini nggak bisa nih, aku butuh bantuan. Jadi pas itu di awal itu aku langsung minta bantuan sama Smile.
Oh, Smile Afi. Ismail Afi Oke, satu angkatan juga gitu. Karena dia juga sebenarnya yang lebih ada basic management sih. Jadi dia itu memang setelah dari Afi dia itu manage beberapa anak yang ya dia orbitin gitu-gitulah. Jadi dia manajer artis gitu lah, tapi yang nggak gede. Jadi cuman dia sendiri aja. Nah, sebenarnya kan dia udah ada pengalaman itu kan. Jadi aku minta tolong sama Smile, jadi kita berdua gitu. Jadi tim yang warawirinya itu ya si Smile sebenarnya. Kayak Rodman jatuhnya ya, Rodman Yes, dong. betul Rodman. Kalau kita kenalin ke ini ya Smile Rodman ya, karena kalau aku kan terbatas ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi cuman yang dia di belakang layar sesuai sama ini. Iya. Di belakang layar dealing apa itu sama aku, tapi urusan yang di lapangan ya itu si Smile. Begitu. Tapi benar waktu itu Mawar meninggalkan dunia entertainment karena dia memutuskan untuk berkeluarga, jadi benar-benar dia ngambil waktu itu. Betul. Makanya kan benar-benar kita tuh nggak ada persiapan sama sekali. Makanya sampai Mawar aja nggak punya tim manajemen gitu, dan akhirnya ya dia pasti reach out ke orang-orang terdekatnya dulu gitu. Semuanya itu kita nggak siap gitu, jadi makanya nggak ada persiapan sama sekali. Semuanya kita itu nggak tahu lah gitu ngurusin artis viral kayak gimana. Langsung dapat brand ambassador kan kalau nggak salah Mawar. Betul langsung dapat brand ambassador. Nah itu tuh triggernya Mawar itu tuh jadi dari situ gitu, langsung dapat brand ambassador skincare gitu kan. Nah tapi waktu itu bukan lewat kita, jadi karena Mawar masih belum punya tim manajemen, jadi langsung direct ke dia dari si yang punya gitu, yang punya skincare. Makanya pas dari situ tuh langsung dia bilang, ini kayak gue udah mulai butuh manajemen nih gitu, karena udah mulai banyak dan gede-gede gitu. Maksudnya brand-brand yang nawarin ke dia juga lumayan gede-gede gitu kan. Jadi udahlah. Ternyata terbukti. Bener, fullnya sampai kapan? Kalau orang mau endorse Mawar fullnya? Kalau endorse masih available, tapi di TV itu sampai nolak-nolakin banget. TV sama podcast ya. Iya. Yang tadinya kita nama-nama besar ngubungin itu yang masih yang wah gitu. Iya. Gila sih ini nih minta podcast nih lu, gila gitu. Sampai akhirnya ada nama besar yang kita tolak. Anjir. Sombong banget emang jadwal. Emang karena jadwal gitu. Nah, makanya jadi ini sekarang wah ini ada di fase yang baru lagi nih gitu. Satu kita ngalamin sebenarnya soalnya gini, kita tuh udah pernah di internal Afi sendiri kan, kita juga ada YouTube itu kan 12 sahabat. Kita juga sering bikin konten yang kayak yang kita tuh sering ngebahas fenomena kalau terkenal di zaman dulu dan terkenal di zaman sekarang gitu loh. Kan ya teman-teman kan pasti nggak tahu, cuman aku kan yang kerjanya di TV, kerjanya di brand agency gini-gini kan kita tahu kan perkembangannya udah kayak gimana. Dan teman-teman kalau tiap aku ceritain tuh mereka kaget gitu loh, tahu harganya si artis-artis ini kalau endorsement itu berapa. Sekarang kaget maksudnya karena apa ya, terkenal di zaman dulu itu tuh bedanya dari gini, lu terkenal di zaman dulu, seterkenal itu di zaman dulu belum tentu lu kaya, ini bisa dijamin. Belum tentu kaya, karena apa, di zaman dulu itu pekerjaan artis itu tuh terbatas, belum ada endorse-endorse yang kayak gini yang cuman 15 detik ngomong, hai ini aku pakai produk ini. Puluhan juta. Iya, kalau yang terkenal banget bisa sampai puluhan juta, iya bisa sampai ini. Buset, cuman foto doang posting, wow udah berapa puluh juta gitu kan. Dulu itu nggak ada, dulu itu bahkan kontrak iklan aja nih eksklusif itu cuman puluhan, nggak ratusan. Sekarang udah M. Sekarang udah M. Kalau di M, saya mau cek harus gila. Bener loh, orang si ya Mawar itu aja nih brand ambassador yang cuman bulanan aja udah 3 digit gitu loh. Kayak yang pada saat aku bilang sama mereka tuh mereka kayak wah ini. Jadi makanya kayak yang kita tuh sempat ngomong gitu loh, gila ya, ada nyesalnya sih kita mengalami fase terkenal di zaman dulu yang masih susah secara materi gitu ya, yang dikumpulin masih nggak banyak. Kalau kita tuh sempat ngomong gini, ih gila kalau kita terkenal di zaman sekarang nih, kita udah penghasilan kita kayak udah miliaran gitu kan, followers kita pasti udah jutaan. Dengan kondisi se-Afi sebewah sebesar itu di zaman 18 tahun lalu. Nah, tiba-tiba ternyata ada nih temen yang kayak begitu gitu Mawar kan sekarang. Jadi akhirnya sekarang ini, jadi makanya ada untungnya juga Mawar kontaknya ke aku karena at least aku nggak kaget.
Iya, iya. Dan ngasih harganya itu tahu lah. Udah tahu, harga apalagi lu di pasarannya. agensi, di TV Betul, udah tahu juga, betul, iya. Betul gitu. Tapi Dik, ngaruh nggak sih ke jobnya anak-anak Afi yang lain? Karena kalau gue lihat di YouTube, di pencarian YouTube, di pencarian Instagram, Afi keluar semua loh semenjak Mawar kemarin. Ngaruh nggak lu dan anak-anak teman-teman lu yang lain? Ngaruh. Apalagi teman-teman yang seangkatan ya gitu. Jadi ya itulah kita juga diundang. Oh, yang paling parah ini hari pertama si Mawar viral. Karena kan itu hari pertama viral kan viralnya banget kan. Banget. Sampai kayak semua akun gosip itu ngebahas dia gitu. Karena memang ceritanya ini nih kayak yang sinetron dan ini baru pertama loh nih. Iya. Itu yang kayak bener-bener ini anjir ini sinetron banget. Tapi lu sendiri tahu nggak sebelum viral itu? Enggak. Lu sendiri sebagai sahabatnya nggak Aku tahu? tuh jadi gini, aku temennya aja itu aku cuman taunya oke, memang pas waktu dia divorce itu memang tahu kita karena kan kita temennya. Pas waktu dia ada masalah pun dia udah pernah ngomong gue udah mulai ada konflik gitu sama si suaminya. Oke. Jadi makanya pada saat dia ngasih tahu gue udah cerai itu kita udah nggak kaget karena sebelumnya kita udah tahu. Cuman yang kita sama sekali bener-bener nggak tahu, bahkan kita taunya dari akun gosip adalah yang mantan suaminya nikah lagi. Oke, dan sama Sumpah itu, visiternya. iya betul. Itu tuh kita taunya justru dari Lambe Turah. Oke. Loh, kita kayak gitu-gitu semua gitu. Sampai akhirnya aku kontak ke Mawar DM karena aku WhatsApp udah nggak bisa kan. Itu pokoknya udah cuman centang satu lah kayak sama dia udah dimatiin. Cuman bisa nge-DM karena aku ngeliat dia aktif di story gitu. Ini gimana sih ini bener? Nanti gue telepon gitu. Itu pas wow, itu kita baru tahu di situ gitu. Makanya kayak yang nggak nyangka sih justru. Tapi ya itu gitu. Berkahnya dari banyak job ya. Iya, semuanya tuh. Nah itu hari pertama beritanya viral. DM tuh banyak banget dari wartawan. Iya. Sampai nih ada satu wartawan yang entah gimana akhirnya dapat nomor telepon aku. Terus dia bilang, "Kak, please tolong banget ini kita udah siap nih ada reporter yang udah siap datengin rumahnya Kakak karena kita butuh statement dari Kakak untuk tayangan besok pagi." Jadi semalam apapun ditungguin katanya. Wah gila, gue kayak ini gue siapa ya? Padahal dulu kondisinya belum jadi manajer, baru cuma pertemanan baru di pertemanan Afi. doang Iya, gitu, baru pertemanan doang gitu. Nah itu hari pertama ini kita semuanya udah kayak gitu, udah masing-masing dari kita tuh udah kayak yang kan kita punya grup kan. Iya. Orang dari infotainment ini ngubungin gue dihubungin sama orang dari infotainment ini gitu. Luar biasa ya gila. Tapi kalau sekarang jadwalnya Mawar udah totality berarti dirimu yang pegang berdua sama Beda sama Smile. Betul. Ada kerjaan apa yang paling mengguncangkan selanjutnya buat Mawar? Ada project selanjutnya? Single sih. Mau bikin single. Mau bikin single, tapi dia juga udah spill juga di Instagram dan beberapa interview. Jadi ya itu memang makanya nih banyak banget ya artis-artis yang berlomba-lomba untuk jadi viral karena ternyata emang seenak itu ya, once lu viral itu tuh semua kayak yang peluang-peluang tuh datang. Jadi pada saat Mawar viral kemarin ada beberapa komposer sebenarnya yang nge-DM-in dia. Nah, ada satu komposer ini si Mas Badai kan memang terkenal banget sama. Oh iya, gue postingan lo sama Badai. Iya kan, lagu-lagu balladnya apa segala macam. Nah, Mawar memang suka banget gitu sama lagu-lagu ciptaan. Jadi kayak yang tiba-tiba Mas Badai reach out ke Mawar duluan kayak wah, langsung kita ketemuin. Jadi semoga dalam waktu dekat ini. Soalnya dari awal tuh aku memang selalu ngomong sama Mawar kayak yang please lu jangan terkenal lagi cuman sebagai artis kontroversi gitu loh. Cuma sebagai artis-artis yang cuman ya ada masalah kayak gini-gini. Aku bilang karena skill lu itu adalah nyanyi gitu. Iya, untungnya dia punya karya yang luar biasa di zaman Afi waktu itu dan punya suara yang bagus juga. Betul, jadi kayak yang dia lu harus keluarin itunya gitu. Jangan cuma terlena sama yang kayak gini-gini. Aku selalu ngomong kayak gitu. Kayak ini kan tawaran banyak nih stripping. Sehari bisa berapa program gitu di TV, tapi please jangan terlena itu. Justru malah ada momen di mana lu harus stop itu dulu dan lu keluarin karya gitu. Setuju banget. Pinter loh strateginya. Lu cocok banget jadi manajer artis. Aduh, karena dulu lu di agensi sama di TV udah ngerti kayak gini. Sepemikiran sih sama gue bener. Maksudnya, tapi gue ngelihat pas gue ngelihat Mawar viral pun, tapi gue bilang nih orang untungnya dia viral, dulunya punya karya dan punya potensi. Karena sekarang banyak zaman sekarang yang viral tapi hanya ribut sama orang, terus ngomongin orang itu ya udah lu akan hilang begitu aja. Betul. Tapi kalau menurut lu dari sisi seorang agensi yang pernah kerja di TV, Mawar bakal gimana ke depannya di dunia entertainment?
tergantung ini sebenarnya. Tapi gini, yang bisa menentukan itu balik lagi hanya mawarnya sendiri, karena ini tuh tergantung kemauannya mawar dan tergantung attitude-nya dia nantinya ke depan. Cuman kalau kita sebagai manajemen sih sebenarnya ya itu tadi, kita udah mempersiapkan, walaupun kita manajemen dadakan ya manajemen dadakan tanpa persiapan gitu ya, amatiran lah gitu, tapi ya gitu karena ilmu kerja di agensi, ilmu pernah kerja di TV gitu, jadi sekarang ini nggak apa-apa nih ambil jor-joran dulu deh gitu, karena kan memang mau nggak mau image-nya pun juga masih sebagai mawar Afi kan. Iya. Jadi pada saat dia diperkenalkan di mana di program-program semuanya itu masih tentang Afi dulu gitu loh. Iya. Nggak apa-apa gitu. Kita masih oke lah, kita ambil dulu nih euforianya konflik ini dan euforianya TV-TV orang-orang yang jadi justru malah flashback lagi nostalgia sama Afinya, nggak apa-apa gitu. Nah, tapi nggak boleh lama-lama gitu loh maksudnya, karena kalau udah kelamaan nantinya si image yang artis konflik ini tuh akan nempel gitu di mawar gitu. Nah makanya kayaknya kalau dari ini sih maksudnya strategi sih harus ada momen yang dia break dulu, nggak lagi membahas si konflik-konflikan itu, dan habis itu ya gitu harus keluarin karya gitu. Makanya kayak kemarin terakhir kan udah mulai kita tolak-tolakin tuh, kayak kalau invitation yang program TV tapi buat talk show yang benar-benar ngebahas gitu tuh udah kita kurangin. Justru malah kita tolak. Terus kayak invitation podcast pun juga kita tanya lagi gitu, podcastnya ini ngapain gitu. Kalau cuman kayak ngobrol lagi, ngebahas masalah lagi kayaknya udah cukup gitu. Udah banyak banget soalnya gitu. Nah, kecuali kalau misalnya ada invitation yang podcastnya yang seru-seruan. Kuis-kuis atau apa, tapi nanti diselip-selipin kayak gitu boleh lah gitu loh. Tapi nggak totality ngebahas. Tapi nggak yang ngejual air mata nangis, betul yang kayak gitu. Jadi itu makanya pas kemarin ada program TV yang nawarin kalau talk show udah pasti nanti dulu deh, dipending dulu deh, coba diskusi dulu. Tapi kalau misalnya ada yang nawarin kayak yang acara sketsa, hajar langsung ambil, karena itu bisa munculin skillnya Mawar juga, karena si Mawar ini tuh betul klinik tendean. Oh iya, si Maya. Klinik tendean terus lapor Pak juga kemarin. Dan nah, karena sebenarnya gini, pada saat kita ngelihat si Mawar aktif lagi, Mawar itu kan secara nggak langsung dia represent Afi kan gitu, represent kita semua gitu. Awal dia kan momen pertamanya Mawar jadi bintang tamu sketsa itu kan klinik tendean. Di situ tuh kita semuanya itu tuh amazed gitu, maksudnya kita yang deket gitu, amazed tapi sekaligus kita kayak bangga, terharu gitu loh, bahwa kayak yang gila loh, kita semua ini aku nggak cuma ngomongin Mawar ya, maksudnya teman-teman satu angkatan ini, aku tuh percaya banget pada saat kita dikasih kesempatan dan dikasih panggung, kita tuh bakalan bisa bersinar lagi gitu loh, maksudnya secara skill. Itu tuh kaget loh kita si Mawar yang nggak pernah, dan udah berapa lama sih dia vakum, udah bertahun-tahun vakum dari TV. Tiba-tiba dia harus jadi bintang tamu di acara sketsa, dia bisa bagus, bisa ngelawak, dia bisa nyanyi lah, selipin itu, dia bisa ini, kayak kita ternyata lu bisa ya. Terus aku jadi kayak nggak cuma Mawar doang lagi, ini sebenarnya dia itu represent satu angkatan Afi semuanya ini, alumni Afi semuanya ini bisa, karena kita di tempat yang kayak gitu juga zaman dulu yang kayak gitu loh. Jadi ada momen-momen, jadi itu yang mau kita jual juga gitu. Jadi nggak cuman ini nih si konflik ini nih hanya kayak media lah, jembatan lah yang membantu dia untuk naik lagi gitu loh. Tapi pada saat orang udah tahu, ya udah, jangan cuma di situ aja. Ciptain karya. Betul. Tapi gue denger di berita di Gosip, katanya si babysitter minta bagian berapa persen katanya dari itu. Gimana ceritanya sih lu sebagai manajernya? Kayaknya itu enggak deh. Kayaknya jadi gini. Minta bagian kalau info dari tim Mawar jadi gini. Emang jahatnya sosial media itu kan gitu kan. Pada saat ada yang viral, ada satu pihak yang memang kayak yang nggak bersuara, nggak muncul, banyak akun-akun bodong. Jadi kalau yang aku tahu nih itu adalah akun bodong orang yang mengatasnamakan sebagai si babysitter itu. Iya. Oh, jadi bukan dia. Bukan. Setahu aku malah si orang aslinya ini memang masih belum bersuara gitu. Dan nggak punya sosial media malah mungkin ya? Iya mungkin ya. Mungkin nggak tahu, soalnya kayak yang dan itu nggak mungkin lah. Iya. Maksudnya kayak yang kalau nggak mungkin bener lah. Iya, makanya gue bilang gila apa nih orang minta bagian setengah-setengah dari penghasilan Mawar. Tapi kan Mawar. itu jahatnya kan, maksudnya kan itu kayak yang
difitnah sama netizen gitu Iya, loh. kasihan kalau emang kenyataan nggak baik ini juga kan. Itu pas denger kayak ini nggak mungkin ya, makanya tuh sempet kita tanya ini enggak, itu kayaknya bikin-bikinan deh. Itu pas aku ngeliat di Instagram, astaga udah banyak banget yang Iya, bikin. viral tuh di TikTok gue sih ngeliat. Udah banyak banget ini, kayak ampun tega banget sih manfaatin cuman buat follower, terus habis gitu kalau followers banyak namanya diganti. Ganti, iya. Aduh. Tapi kalau yang katanya Mawar mau dilaporin ke polisi itu benar. Kalau yang versinya Mawar itu kan ini kan apa namanya, yang melaporkan tuh bukan mantan suaminya tapi kuasa hukumnya gitu loh kalau versinya Mawar gitu. Tapi itu aku nggak tahu. Jadi memang gini, aku dari awal itu udah dealingnya sama Mawar itu gini. Gue cuman bantuin lu dari sisi pekerjaan gitu. Kalau untuk konfliknya aku bilang gue nggak mau ikut terlibat ya gitu. Karena kalau buat aku sih aku percaya sama mereka berdua lah gitu loh. Mereka berdua udah sama-sama dewasa gitu, udah sama-sama tua gitu ya, malah yang udah jadi apa namanya, suami istri udah lama gitu, udah berkeluarga udah lama. Jadi mereka berdua yang lebih tahu lah apa yang harus mereka ambil gitu. Karena ya aku bahkan kayak yang kita berdua, aku sama Smile itu kan pasti nih, karena kita ngatur jadwal, jadi kan otomatis kita juga harus menyesuaikan jadwalnya dia ketemu sama lawyer gitu-gitu kan. Nah itu aja kita nggak mau terlibat. Jadi kayak yang pada saat dia ketemu lawyer, ya udah gue bikinin di jadwal lu doang. Pas lu ketemu sama lawyer kita nggak ikutan deh gitu, karena nggak mau gitu, kayak nggak mau dicampur gitu. Nanti jadinya kecampur-campur urusan kayak gitu tuh, nggak lah. Aku udah percayain aja lah sama mereka berdua udah. Tapi dari Mawar sendiri emang dia udah siap buat totality balik di dunia entertainment. Karena waktu itu kan bener-bener nggak mau di dunia entertainment sama kayak lu kan. Sekarang udah totality mau siap. Harus siap. Makanya aku bilang tadi gitu. Tapi ini balik lagi tergantung sama komitmen dan attitude-nya si Mawar gitu loh. Karena kan sebenarnya dia ini masih ya gitu kan. Masih bingung nih ngebagi antara keluarga, antara sama anak-anaknya sama waktu ini. Kadang-kadang aku juga sempet yang kayak gitu kan. Kalau mau manfaatin momen sehari itu sebenarnya bisa berapa program. Cuman balik lagi aku harus nanya dulu, lu mau nggak nih, lu bakalan pulang malam banget nih besokannya, soalnya terus lu harus standby pagi-pagi banget gitu. Yaudah nggak apa-apa deh, tapi cuma 2 hari aja, gue kangen anak-anak gue gitu. Ya udah. Sisi lain seorang Mawar Afi yang netizen nggak tahu, karena kan Diki ini teman dari zaman di Afi, terus akhirnya juga sempat kerja bareng dan sekarang jadi manajer artisnya Mawar. Apa yang netizen nggak tahu dari seorang Mawar Afi? Jadi gini, yang Mawar versi dulu dan Mawar versi sekarang itu beda banget. Mukanya beda kalau gue. Tapi kan dulu sekarang sama di OP. Enggak, dia udah ngaku juga itu kan. Nah, Mawar versi dulu itu memang, jadi gini, yang nggak berubah dari dulu dan sekarang ini adalah Mawar itu memang selalu disamperin sama kontroversi. Dari dulu. Nih kalau zaman dulu terkenal ada nama-nama kayak siapa, Joy Tobing gitu-gitu yang keluar dari manajemen, itu tuh Mawar duluan sebenarnya. Tapi nggak ada yang keluar secara resmi, cuman memang udah hengkang lah. Maksudnya kalau kita konser ber-12 segala macam udah nggak ada Mawar. Nah dari zaman dulu aja tuh udah kayak gitu. Ya. Terus kemudian muncul juga ada kontroversi apa segala macam, Mawar semua gitu. Nah tapi Mawar versi dulu sama sekarang itu bedanya adalah gini. Kalau dulu ya namanya anak masih muda gitu ya. Dia masih ada egonya sendiri, terus ya terpengaruh sama lingkungan apa segala macam. Karena kan pada saat itu kan yang aku bilang tadi ada momen di mana dia udah nggak bahkan berhubungan sama kita beberapa tahun, jadi pergaulannya udah berbeda banget. Jadi kayak yang ya itulah, ada momen yang kita jauh banget. Nah tapi justru Mawar itu jadi sosok yang benar-benar berbeda. Bahkan aku aja sampai yang aku yang awalnya nggak percaya. Maksudnya awalnya itu masih kayak yang ini masih orang yang sama gitu, istilahnya gesrek lah. Aku nyebutnya gitu, gesrek lu dasar gitu. Aku pikir dia masih kayak gitu, tapi setelah dia menikah terus kumpul-kumpul itu beda banget. Dia Mawar bener-bener pas udah nikah itu bener-bener aku ngeliat sosok Mawar yang ibu banget. Dia yang anak-anaknya pas segala macam aku aja bahkan kaget loh dia bisa masak. Soalnya Mawar yang aku kenal dulu itu kayak yang nggak mungkin nih perempuan bisa masak gitu loh. Tapi setelah dia nikah itu bener-bener yang masakin anaknya apa segala macem. Dia bertahun-tahun nggak pakai neni, nggak pakai asisten rumah tangga. Dia bener-bener ngejalan sendiri anaknya 3 bertahun-tahun. Gila. Gitu. Nah soalnya aku tahu sendiri waktu aku ngasih kerjaan si Mawar endorse salah satu klien itu dia bilang
lu kalau bisa jangan mepet ya gitu. Gue tuh soalnya harus nyolong waktu nih. Di sela-sela gue harus nyiapin. Terus dia bilang gue nggak punya asisten rumah tangga soalnya. Gila ya sampai segitunya ya. Iya gitu. Oke, pokoknya gue kasih briefnya jauh-jauh hari gitu. Makanya jadi aku tahu banget. Nah itu bedanya. Makanya sampai sekarang aja kalau kerja ya gitu, pagi dia harus ini ke anaknya ini segala macam gitu. Makanya jadi harus penyesuaiannya ke situ. Itu sih. Tapi yang berbeda banget itu adalah di sekarang nih Mawar bener-bener totally ibu rumah tangga banget. Bisa buat Mawar Afi. Tapi by the way ini kayaknya cuma baru channel gua doang ya kayaknya yang mau declare-kan kalau seorang Diki Afi adalah seorang manajer Mawar Iya loh, Afi. aduh. Kayaknya orang gak ada yang tahu loh ini seorang teman seangkatannya ternyata manajernya Mawar Afi, kayaknya harus subscribe sih. Kalau nggak subscribe keterlaluan ini gua. Bener. Luar biasa kan eksklusif kontennya. Tapi Dik, lo ada kemauan gak sih buat balik lagi di dunia entertainment? Kenapa? Lo ada kemauan gak buat balik lagi di dunia entertainment? Pasti kan sekarang gue yakin ya anak Afi ini udah banyak dicek sama beberapa agensi atau apa buat di gara-gara naiknya Mawar Afi ini kan semua Afi udah ikut banyak mulai muncul lagi nih. Iya. Ada mau balik lagi nggak? Ini tuh sebenarnya gini ya. Mungkin gini ya, karena aku jadinya tahu apa ya sebenarnya ada bagusnya, ada nggak bagusnya. Maksudnya gini ya, nggak bagusnya karena aku pernah kerja di dalam TV dan di dalam apa semuanya brand apa segala macam. Itu tuh nggak bagusnya adalah ternyata itu justru bikin aku jadi kayak yang semakin kecil kerasanya dan nggak pede karena ternyata artis itu dijudge-nya banyak banget, baik itu dari TV-nya sendiri maupun dari brand. Iya. Bener-bener dinilainya itu sedetail itu gitu, dari performance. Pressure-nya luar biasa. Iya, pressure-nya luar biasa. TV aja itu nilai artisnya itu dari minute by minute rating. Iya. Bener-bener dinilai dari angka. Iya. Pada saat lu tampil minute by minute lu bagus apa enggak. Iya. Jadi aku tahu di situ tahu banget kan. Iya. Brand juga kayak gitu. Iya. Wah, bener-bener ngurek artisnya tuh dari sini dan omongannya kan ya karena kita orang dalam. Jadi kan omongannya kan kayak ada pedes enggak, gue nggak mau ini image-nya begini. Nah, justru itu somehow kayak bikin kayak jadi enggak, aduh gila. Yang modelan kayak begitu aja dikritiknya sebegini parahnya sama orang-orang dalam gitu, apalagi gue yang nggak punya apa-apa gitu istilahnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya bagusnya itu gini, bagusnya sebenarnya ada lah sedikit keinginan untuk tampil lagi, tapi ya itu karena ada pengalamannya udah banyak nih di bagian dalam, jadi udah punya strategi gitu loh sebenarnya justru malah harus bisa ngapain. Nah, makanya akhirnya strategi ini mau aku coba aplikasiin ke si Mawar gitu loh nanti pada saat dia launching single, kan udah tahu nih karena kerja di media agency, jadi mendingan lu kesini, kalau lu punya duit segini lu jangan placement di sini, mendingan lu placement di sini, lu harus pakai ini gitu. Gila, ini Mawar ini beruntung juga nih punya manajer Mawar Diki. Makanya tergantung nih Mawarnya mau apa enggak ntar ya komitmennya. Strateginya dia banyak tahu dari sisi brand, dari sisi TV, dari segala macam lu udah dan lu sahabatan juga, jadi udah dapet feel-nya juga udah dapet sih. Diki, thank you banget. Sama-sama. Ini seru banget ceritanya tentang podcast di belakang layar dari seorang artis besar. Belakang layarnya lengkap ya. Lengkap dari seorang artis besar yang jadi kru, jadi agency juga, sekarang manajer artis juga. Gila, ini sih paket komplit sih buat podcast di belakang layar gue. Iya. Thank you. Sama-sama. Ini namanya Bantal manajer artis. Jadi semua yang udah tampil di sini punya Bantal ini manajer artis hits aja. Sebagai ini ya, sebagai dananya jadi manajer artis. Iya. Berarti udah sah nih jadi udah manajer sah artis kalau punya ya, Bantal gue di ya. podcast belakang layar. Ini semoga kan kalau artis kan gak jauh-jauh dari tantangan kontrak, dari ini dia bentuknya Bantal, bentuknya pensil tuh. Oh iya. Bener tanda-tangan kontrak. Tanda kontrak. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa kalian untuk subscribe, juga kalian komen di bawah kira-kira besok mau tokoh di belakang layar siapa lagi atau kisah di belakang layar apa lagi yang kalian mau dengar ceritanya, karena kita dapat pembelajaran luar biasa banget dari seorang Diki. Gue Diki Afi apa Diki aja sekarang? Diki Saputro sekarang. Diki Saputro sekarang. Instagram gue. Dari seorang Diki Saputro, luar biasa ceritanya. Thank you banget, semoga sehat selalu. Amin, sama-sama, makasih Thank you, banyak. salam buat Mawar. Sukses. Ayo pokoknya kita orang-orang di belakang layar kita harus sabar. Harus punya sabar yang lebih ekstra. Kuat pastinya dan sehat-sehat semuanya ya. Pokoknya sukses semuanya lah kita. Thank you ya Dik. Salam buat Mawar, sukses terus. Bye-bye. Dah.